pariwisata spiritual itu adalah pariwisata tertua sebetulnya. Untuk mencari esensi dari kehidupan ini, mencari makna diri sejati. Luar biasa ya, jadi beda memang kalau akademisi yang berbicara ya. Ya karena mental dan fisik kan dia menjadi satu. Iya. Jadi kebugaran secara fisik, kemudian kekuatan kita saat ini itu harus dibarengi juga dengan kekuatan pikiran kita, mental kita. Disitulah dia. Selama ini aktivitas wisata spiritual ini dilakukan oleh orang lokal Bali sendiri atau dari mana ya? Nah, itu yang mungkin tugas dari GoDevi, bagaimana menemukan sesuatu yang khusus itu, menemukan spiritnya, ya, sehingga semua bisa dikembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Iya. Baik sahabat GoDevi, kali ini kita bertemu lagi dengan narasumber yang luar biasa. Jadi beliau merupakan seorang akademisi ya, dan juga banyak kegiatan yang beliau lakukan terkait dengan penelitian-penelitian di bidang pariwisata. Jadi saya langsung saja akan memperkenalkan beliau ya, narasumber kita di Bincang GoDevi kali ini. Kebetulan kita mengambil lokasi yang juga sangat populer ya untuk di pariwisata Bali, yaitu di Pantai Sanur. Jadi kita berada di tepi Pantai Sanur ya, dekat sekali dengan pantai. Suara ombaknya terdengar sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit saja. Tamu kita kali ini adalah Bapak Dr. Nararia Narotama, SE Empar Emreh ya. Jadi gelarnya panjang ya, penuh perjuangan kayaknya ini ya, mencari gelarnya ini ya. Beliau merupakan seorang dosen dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, dan ketertarikan beliau banyak meneliti tentang pariwisata budaya dan juga pariwisata spiritual. Kita akan tanya lebih banyak mengenai tren-tren pariwisata di masa pandemi kali ini, gitu ya. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak dosen ya, Pak Naro ya panggilannya ya. Swastiastu. Ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Ya. Baik. Mas Tungkara sehat ya, walaupun masa Sehat, ya. pandemi tetap fit ya, syukur sekali. Ya, jadi beruntung sekali ya, kali ini GoDevi juga berhasil mempertemukan Pak Naro dengan tim GoDevi, karena dari dulu kita sudah buat rencana, ternyata susah juga nyari waktunya gitu. Nah, kali ini kita akan diskusikan banyak hal tentang bagaimana tren-tren pariwisata. Pak Naro, ini kan memang banyak atau tertarik dengan pariwisata budaya, pariwisata spiritual ya. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman kita di sini. Sebenarnya ya, pariwisata spiritual itu apa ya? Pariwisata spiritual itu sebenarnya mungkin bisa disampaikan dulu pandangannya sedikit tentang apa sih pariwisata spiritual itu. Jadi apa? Karena bayangannya kan mungkin apakah ini terkait dengan agama atau hanya salah satu kegiatan saja atau apa? Nah, itu kita ingin insight-nya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dian ya. Jadi pariwisata spiritual itu adalah pariwisata tertua sebetulnya ya. Jadi yang tertua. Kenapa saya bilang tertua? Karena sebelum pariwisata itu dikenal gitu ya di seluruh dunia, itu ada yang namanya pilgrimage. Ya, pilgrimage atau pesiarahan ke destinasi-destinasi yang dianggap suci. Ya, misalkan di India, misalkan zaman dulu itu sudah tirta yatra ke India, untuk di Sungai Gangga, ke Gunung Kailasa, untuk mencari esensi dari kehidupan ini, mencari makna diri sejati. Nah, kalau kita bicara pariwisata spiritual, pariwisata itu adalah kaitannya dengan leisure, kesenangan. Ya. Sedangkan kalau di spiritual, dia kaitannya dengan kembali ke jati diri. Nah, ketika itu dikombinasikan, itu akan menjadi sebuah perjalanan pariwisata yang jauh lebih berkualitas. Bukan hanya tentang bersenang-senang, tapi bagaimana menemukan jati diri sendiri, kemudian bisa bermanfaat juga bagi
makhluk lainnya gitu. Jadi kita ada sesuatu hal yang positif yang bisa kembangkan dari pariwisata spiritual ini. Iya. Luar biasa ya. Jadi beda memang kalau akademisi yang berbicara ya. Menarik tadi Pak Naro bahwa ngomongin wisata spiritual ini ternyata kita bagaimana berusaha menemukan jati diri kan. Betul, ya. betul. Dan saya dengar juga tadi ada kata kunci lah, jadi berkaitan dengan quality tourism. Ya, ya. Apalagi di masa pandemi ini kita berusaha memang yang merefleksikan sebenarnya pariwisata apa sih yang kita inginkan, dan salah satunya adalah pariwisata berkualitas gitu ya. Namun sebenarnya bedanya antara wisata spiritual, terus kita dapat banyak istilah sekarang ya, ada wellness tourism, terus ada wisata religi. Kira-kira gimana ya benang merahnya itu ya Pak Naro ya? Ya, jadi kalau kita anggap dulu pariwisata religi ya. Jadi seperti kata religi itu berasal dari bahasa Romawi, religio artinya mengikat. Nah, di pariwisata religi itu terkait dengan norma agama, etika agama tertentu atau keyakinan tertentu yang harus kita ikuti aturan-aturannya. Nah, kalau di pariwisata spiritual dia tidak lagi terikat oleh agama-agama. Jadi beyond religion gitu. Itu bisa. Silakan kalau kita mau sambil beragama berwisata spiritual bisa, tidak masalah. Ataupun banyak juga orang yang di luar negeri sana yang dia itu tidak beragama, ateis, tapi dia juga merasakan manfaat dari pariwisata spiritual ini. Jadi sebenarnya kita mau melihat sekat-sekatnya itu, ada sekat agamanya, dia akan menjadi pariwisata religius. Kemudian ada sekat, kalau dia tanpa sekat lagi, dia menjadi pariwisata spiritual. Nah, jadi kaitannya kembali dengan wellness itu, ya karena mental dan fisik kan dia menjadi satu. Iya. Jadi kebugaran secara fisik, kemudian kekuatan kita saat ini itu harus dibarengi juga dengan kekuatan pikiran kita, mental kita. Disitulah dia spiritnya itu muncul. Spirit itu muncul. Demikian. Ya, baik sahabat GoDevi, jadi saya informasikan juga bahwa Pak Naro ini selain sebagai dosen ya atau sebagai akademisi juga merupakan seorang atlet karate ya. Saya lihat sering postingannya di Facebook ini. Ya, lihat dari fisiknya kan kuat ya. Itu hobi aja. Hobinya ya. Nah, ngomongin Bali nih sekarang. Pak Naro ya. Ngomongin Bali yang sudah kita tahu lah. Bali ini tidak bisa lepas daripada pariwisata, ya. Dan juga kalau kita lihat Bali sangat kental dengan budayanya. Nah, gimana peluang Bali untuk menangkap pariwisata spiritual ini kira-kira? Kalau Bali itu luar biasa potensi spiritualnya ya. Kalau kita bisa bilang itu modal spiritual Bali, baik dia secara SDM, baik dia secara aspek lingkungan eksternal, itu luar biasa sekali. Kita punya modal yang luar biasa sekali. Dan banyak sekali kalau saya perhatikan berdasarkan pengalaman saya bertemu dengan orang-orang asing, justru mereka mengambil manfaat yang banyak dari pengembangan wisata spiritual ini. Ya, kalau misalkan orang Bali mungkin fokusnya pada sembahyang, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan, kebetulan saya meneliti juga tentang ekspatriat gitu. Banyak orang ekspatriat yang pada akhirnya membuka kelas-kelas yoga di Bali, kemudian ada retreat atau apapun itu namanya yang kaitannya untuk membangun spiritualitas yang tanpa agama. Ini kembali lagi, karena mungkin kalau orang timur Indonesia, Bali, spiritual itu erat dengan agama, tapi ketika kita bicara budaya barat, ya mungkin agak berbeda. Jadi tidak selalu harus terkait dengan agama. Nah, di sini kalau saya perhatikan justru yang banyak membuka kelas-kelas yoga, kelas meditasi, kelas retreat itu dari orang-orang asing, dan mereka dari seluruh dunia datang di satu tempat, dan itu bisa berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa bulan retreat tersebut. Terfokus pada satu tempat. Jadi kalau saya melihat ini tepat sekali di masa pandemi seperti sekarang, artinya mereka membatasi mobilitas. Jadi semua terfokus di satu destinasi tersebut, mereka makan, minum, melakukan meditasi, yoga, dan lain sebagainya di satu tempat tersebut. Jadi quality tourismnya dari sini, ada perputaran ekonomi dan lain-lain. Di satu sisi kita juga bisa menekan mobilitas, sehingga
bisalah kita berpartisipasi untuk membantu meringankan pandemi seperti saat ini. Iya, iya. Jadi memang kalau kita lihat di Bali sendiri yang seperti yang Pak Naro sampaikan tadi kan memang banyak muncul ya retreat, terus yoga. Boleh disebutkan nggak kira-kira tempat-tempat di Bali? Mungkin teman-teman dari sahabat GoDevi ada yang penasaran juga kalau ke Bali pengen cari aktivitas wisata spiritual mana gitu misalnya. Kalau di Bali itu luar biasa banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara salah satu pusat budaya Bali misalkan Ubud, itu jumlahnya mungkin ada puluhan retreat. Sebelum pandemi banyak sekali, tapi mungkin sekarang sudah agak berkurang ya. Tapi kalau saya perhatikan mereka masih running gitu. Kemudian di kawasan Bali Timur juga, di daerah Karangasem seperti Sidemen itu dengan pemandangan alam yang bagus, yang luar biasa, majestic begitu. Itu beberapa kelas retreat juga sempat diadakan juga. Ada juga asram-asram, di situ dilaksanakan upacara spiritual, dilaksanakan yoga, meditasi seperti itu juga sangat berpotensi untuk dikembangkan sebetulnya. Ya, dan sebagai masyarakat lokal, ya kita sebaiknya jangan hanya jadi penonton saja. Sebaiknya kita juga bisa berpartisipasi dan mengembangkan modal spiritual yang kita miliki ini agar bisa juga bermanfaat bagi masyarakat khususnya. Semakin menarik nampaknya ya. Dengan penjelasan Pak Naro tadi, saya memiliki 2 pertanyaan nih, Pak. Pertama, saya baru ingat ya, ternyata di Bali, tepatnya di bagian timur Bali atau Karangasem ini, kalau nggak salah punya tagline ya, The Spirit of Bali gitu ya. Nah, mungkin apa kaitannya dengan pertama pertanyaan saya adalah apa kaitannya dengan tagline tersebut? Apakah memang Karangasem ingin menampilkan wisata spiritual atau seperti apa? Mungkin pandangan Pak Naro begitu bagaimana. Yang kedua adalah terkait dengan pelaku tadi. Nah, kalau di Bali sendiri dari pengamatan Pak Naro sebagai seorang akademisi juga, selama ini aktivitas wisata spiritual ini dilakukan oleh orang lokal Bali sendiri atau dari mana ya? Mungkin ini juga perlu kita ketahui ya. Ya, bagus nih pertanyaannya Pak Gian ini ya. Jadi saya izin jawab pertama dulu ya. Nah, terkait dengan tagline Spirit of Bali di Karangasem kan luar biasa. Kita tahu pusatnya spiritual itu, sebagai contoh di Karangasem itu ada Pura Besakih, the Mother Temple of Bali ya. Jadi semua pura yang terbesar itu ada di Besakih, Karangasem. Kemudian ada Gunung Agung juga. Ya, disitulah kita tahu Ida Betara Susunan yang berstana di Gunung Agung memberikan berkah yang luar biasa sekali kepada masyarakat Bali. Nah, itu adalah bagian dari spiritnya. Itu spirit Bali itu ditangkap dari situ. Jadi kalau saya lihat di Karangasem dikembangkan di sana itu tepat ya. Jadi alam dia punya, kemudian secara skala itu juga bagus sekali ya, vibrasinya bagus. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua mengenai siapa pelaku. Kalau saya melihat memang yang dia itu populer ya, artinya populer itu on demand ya, ada berbagai permintaan dari pasar, luar negeri, wisatawan asing dan sebagainya, itu kebanyakan masih dilakukan oleh orang-orang asing. Karena apa? Mereka memiliki strategi marketing yang bagus, pemasaran yang bagus. Nah, sedangkan kalau yang Bali dia bisa berpraktek tapi mungkin agak kurang masih di marketingnya ini. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan pariwisata spiritual yang berbasis pada masyarakat lokal, ini yang harus kita benahi, gap ini yang harus kita isi dulu. Entah dia pemasarannya seperti apa, kemudian bagaimana manajemennya, pengelolaannya gitu. Jadi tidak secara parsial. Sekarang kan kalau saya lihat masih yang lokal itu parsial, sendiri-sendiri. Iya. Ya, artinya belum ada sinergi antara satu dengan yang lain, itu masih, kalau saya lihat masih kurang. Jadi masih ada kesempatan untuk kita tingkatkan. Betul. Jadi justru di masa sekarang ini juga kita perlu berpikir kembali ya. Jadi bagaimana untuk mengembangkan ya kita bisa terlibat lah sebagai masyarakat lokal juga dalam aktivitas wisata. Ya, betul. Nah, sahabat GoDevi, mungkin ini di akhir-akhir sesi diskusi kita ya, sangat menarik ini. Kita di GoDevi juga
berencana ya di tahun ini akan menampilkan produk-produk dari wellness tourism ya, wellness tourism atau spiritual tourism. Nah, karena kita concernnya ada di desa wisata, nah mungkin pandangan Pak Naru kira-kira peluang desa wisata ya. Sekarang kan ini juga tren juga Ya, nih Pak Naru ya, desa wisata banyak berkembang, banyak tumbuh, apalagi juga menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah pusat dan daerah. Kira-kira peluang desa wisata mengembangkan wisata spiritual ini seperti apa kalau di desa? Kalau di desa, setiap desa di Bali itu dia memiliki sesuatu yang berbeda. Ya. Ya, mereka memiliki masing-masing memiliki something genuine gitu. Artinya sesuatu yang betul-betul hanya ada di situ. Kalau saya perhatikan sebaiknya itu yang dikembangkan. Misalkan ada pemandian atau ada mata air itu yang disakralkan oleh masyarakat, itu bisa dikembangkan sebagai salah satu package untuk pariwisata spiritual. Nah, kita juga tidak bisa menyeragamkan itu semua desa harus sama, karena masing-masing punya kekhasan tersendiri. Iya. Nah, itu yang mungkin tugas dari GoDevi, bagaimana menemukan sesuatu yang khusus itu, menemukan spiritnya, ya, sehingga semua bisa dikembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Naru juga memiliki persepsi yang sama dengan GoDevi ya, karena tagline kita di GoDevi juga authentic village experience ya. Okay. Jadi memang sesuatu yang genuine tadi ingin kita munculkan. Tapi yang menjadi permasalahan memang produk-produk desa wisata ini ya cukup homogen ya. Ya, Nah, betul. kira-kira nih pertanyaan terakhir nih buat Pak Naru. Terima kasih sudah bersama kami di GoDevi ya dalam bincang GoDevi kali ini. Kira-kira apa sih saran untuk masyarakat lokal ataupun pelaku pariwisata lokal Bali yang ingin mengembangkan pariwisata spiritual di desa wisata kira-kira? Mungkin ada saran-saran yang bisa disampaikan apa? Ya, kalau mengenai potensi dan lain sebagainya, saya yakin masyarakat lokal lebih tahu ya. Mereka punya kekhasan budaya, kemudian esensi agama yang mereka lebih tahu daripada kita gitu. Tapi yang mungkin harus kita garis bawahi adalah bagaimana etika itu dilaksanakan. Misalkan kita mengadakan pariwisata spiritual, jangan terlalu berlebihan atau misalkan terlalu mengeksploitasi budaya sendiri juga tidak bagus. Atau cara berpakaian orang asing, ya kadang-kadang kan banyak beryoga atau apa, tapi mereka berpakaian yang sangat bebas sekali gitu. Dan banyak yang mungkin saya perhatikan juga ada yang melenceng-melenceng seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bagaimana rambu-rambu adat, rambu-rambu budaya, rambu-rambu agama yang ada di Bali itu jangan sampai dilanggar gitu saja. Saya yakin kalau itu semua dilakukan akan bermanfaat bagi semua orang gitu, pasti bisa berkembang. Jadi saya pikir juga sangat benar yang Pak Naru ya. Jadi kita juga sempat melihat beberapa kondisi yang katakanlah ada hal-hal yang dilanggar gitu ya dari etika tadi ya. Dan ini penting memang ya kita berharap semoga pariwisata Bali walaupun di masa pandemi ini bisa segera bangkit ya. Jadi luar biasa sekali sahabat GoDevi. Jadi kali ini saya pikir kita mendapatkan pandangan-pandangan baru juga dari Pak Naru ya terkait dengan bagaimana sih wisata spiritual itu, terkait dengan pariwisata budaya dan peluang bagi Bali sendiri ya. Pak Naru, terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Naru kali ini ya, Bapak Doktor ya, dokter muda dan juga teman ya. Saya juga sering mendapat insight banyak hal dari Pak Naru. Semoga karirnya juga terus menancap ya, sukses terus. Mohon supportnya selalu untuk GoDevi ya. Sahabat GoDevi, sekian diskusi kita kali ini di bincang GoDevi yang mengambil lokasi di Sanur ini. Semoga kita segera bisa melakukan aktivitas wisata sesuai dengan keinginan kita, dan untuk teman-teman yang menginginkan produk-produk dari desa wisata bisa mengaksesnya di marketplace kami di www.godestinationvillage.com ataupun di aplikasi GoDevi. Sampai jumpa. Om Santi. Om Santi. Semoga bermanfaat.
Makasih, guys. Ya. Ya.